Banyak lansia di atas 60 yang mulai takut, lupa nama anak sendiri, atau tak lagi jelas membaca tulisan di ponsel. Padahal dulu mata tajam, ingatan kuat. Sekarang, baru baca beberapa baris saja sudah buram. Baru mau tidur, malah lupa letak kacamata. Tapi tunggu, ada kabar baik. Banyak lansia pulih hanya dalam waktu singkat, tanpa operasi, tanpa obat kimia, tanpa biaya mahal. Rahasianya, 7 jus alami yang bisa memulihkan penglihatan dan daya ingat bahkan saat Anda tidur. Siap mengubah hidup hari ini? Sebelum lanjut, tolong bantu like, subscribe, dan tulis di komentar. Ibu atau bapak umur berapa dan nonton dari kota mana? Yuk, biar kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Karena kalau sekarang mata makin buram, kepala sering blank, lupa letak barang sendiri, dan tiap malam susah tidur stop. Jangan buru-buru beli suplemen mahal. Kadang penyelamatnya justru dari gelas jus sederhana yang sudah ada di dapur Anda sendiri. Coba jujur, Bapak Ibu, sudah berapa kali merasa pusing karena lupa hal kecil? Tapi pura-pura ingat biar nggak malu. Atau baca koran, hurufnya sudah kabur, padahal lampu terang benderang. Banyak yang panik, langsung minum vitamin otak atau tetes mata dari apotek. Padahal efeknya cuma sesaat. Yang lebih parah, terlalu sering pakai obat kimia, bisa bikin saraf halus di otak, dan mata malah tumpul pelan-pelan. Itu sebabnya, makin tua bukan berarti harus buta huruf atau pikun. Tapi karena tubuh kita diserang racun pelen-pelen dari makanan dan obat harian. Stop kebiasaan salah itu sekarang juga. Karena sebenarnya, ada cara yang jauh lebih aman dan alami tanpa efek samping, tanpa biaya besar. Rahasianya justru ada di dapur. Jus dari bahan alami yang selama ini dianggap biasa, ternyata bisa jadi perisai alami untuk mata dan memori. Dan sebentar lagi, saya akan bongkar satu persatu 7 jus luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia di seluruh Nusantara. Semoga Allah selalu menjaga penglihatan dan ingatan kita sampai usia panjang. Perkenalkan, saya Dr. Rendra Mahesa. Sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dengan keluhan mata kabur dan memori yang makin melemah. Percayalah, hampir semua kasus punya pola yang sama. Bukan karena umur semata, tapi karena tubuh kekurangan nutrisi alami yang seharusnya jadi bahan bakar untuk otak dan saraf mata. Banyak yang sudah coba berbagai suplemen mahal, tapi lupa bahwa solusi paling kuat justru dari alam. Karena itu, hari ini saya mau bongkar 7 jus sederhana yang bisa bantu tubuh memperbaiki diri, bahkan saat Anda tidur. Kita mulai dari jus pertama, minuman alami, yang bisa bantu jernihkan penglihatan, kuatkan memori, dan buat tidur lebih nyenyak, tanpa harus ribet beli obat di apotek. Jus pertama ini, simple, tapi luar biasa. Campuran wortel dan jeruk. Jangan remehkan. Karena dua bahan ini, kayak pasangan maut buat penglihatan. Wortel penuh beta-karoten, si pelindung retina yang bantu mata tetap tajam, meski usia terus jalan. Sementara jeruk, kayak vitamin C yang melindungi pembuluh darah halus di sekitar mata dari kerusakan. Banyak lansia yang tiap pagi minum ini, efeknya luar biasa. Mata nggak gampang kering, pandangan lebih terang, dan kepala terasa ringan. Tapi ingat, jangan lebay juga. Kalau kebanyakan, asam jeruknya bisa ganggu lambung. Jadi cukup segelas kecil sehari, diminum pagi atau sore sebelum makan. Bayangkan, hanya dari dua bahan sederhana ini, Anda bisa rawat mata dan otak tanpa harus beli vitamin mahal. Kalau setiap hari tubuh dikasih nutrisi segar kayak gini, malam pun bisa tidur lebih nyenyak, karena aliran darah ke otak dan mata jadi lancar. Segelas kecil, tapi efeknya bisa sekuat terapi rutin. Sekarang masuk ke jus kedua, alpukat dan pisang. Ini bukan cuma enak, tapi jadi amunisi berat buat otak lansia. Alpukat penuh lemak sehat, yang bisa jadi oli untuk saraf otak supaya nggak seret dan gampang lupa. Sementara pisang punya kalium dan magnesium yang bantu lancarkan aliran listrik di otak, biar fokus tetap nyala. Banyak lansia ngeluh gampang blank, lupa janji,
bahkan lupa sholat baru 5 menit lalu. Nah, jus ini bantu perbaiki koneksi saraf, biar memori nggak gampang putus. Tapi jangan seenaknya juga, kalau tiap hari minum 3 gelas, siap-siap gula darah naik. Cukup segelas kecil sebelum sarapan, biar tenaga stabil dan pikiran tajam seharian. Jus ini juga bisa bantu atur tekanan darah, dan bikin detak jantung lebih tenang. Nggak perlu suplemen mahal-mahal, cukup rajin blend alpukat dan pisang. Anda sudah kasih bensin premium buat otak supaya tetap awas, cerdas, dan nggak gampang bengong. Nah, sekarang kita masuk ke jus ketiga bayam dan apel hijau. Ini bukan jus sembarangan, tapi detoks alami buat darah dan otak. Bayam penuh zat besi dan lutein yang bantu bawa oksigen ke otak dan mata. Sementara apel hijau kaya antioksidan yang lawan radikal bebas, biang kabut pandangan dan pikun dini. Banyak lansia yang ngaku setelah rutin minum jus ini tiap sore, pandangan lebih jernih dan kepala nggak gampang pening. Tapi ingat, jangan asal campur pakai gula atau susu kental manis, itu malah ngerusak manfaatnya. Minum polos aja, rasanya segar kok kalau pakai apel yang masih muda. Kalau diminum sebelum tidur, efeknya mantap. Darah bersih, oksigen lancar, otak dapat perawatan malam hari. Tapi kalau kebanyakan bayam mentah tiap hari, bisa bikin asam urat naik. Jadi cukup 2-3 kali seminggu. Jus ini kayak servis ringan buat tubuh, murah, gampang, tapi efeknya bisa bikin mata dan otak kerja kayak mesin baru di servis. Jadi, 3 jus pertama tadi bukan sekadar minuman, tapi senjata alami buat lawan kabur mata dan pikun pelan-pelan. Jus wortel dan jeruk bantu jaga retina tetap tajam. Jus alpukat dan pisang kasih tenaga ke saraf otak biar nggak cepat blank. Dan jus bayam plus apel hijau bersihin darah, serta nyegerin kepala. 3 langkah kecil ini aja udah cukup bikin perubahan besar kalau dilakukan rutin. Banyak lansia yang baru sadar, ternyata bukan umur yang bikin lemah, tapi kebiasaan yang salah terus diulang. Nah, sekarang coba pikir, dari 3 jus tadi, mana yang paling gampang Bapak Ibu buat di rumah? Tulis di kolom komentar ya, biar saya tahu jus mana yang paling cocok buat sahabat lansia di seluruh Indonesia. Ingat, kalau mau hasil besar, mulai dulu dari hal kecil. Segelas jus sehari bisa jadi awal perubahan besar, asal niat dan konsisten. Bukan cuma semangat di awal, lalu lupa lagi minggu depan. Sekarang kita lanjut ke jus keempat, kombinasi tomat dan seledri. Ini bukan cuma segar, tapi juga pembersih saluran darah alami buat lansia. Tomat penuh likopen, si penjaga pembuluh darah dari penyumbatan, sedangkan seledri bantu turunkan tekanan darah yang sering jadi biang pusing dan pandangan kabur. Banyak yang nggak sadar, otak dan mata bisa error karena aliran darah ke sana tersumbat, kayak pipa mampet. Nah, jus ini bantu buka pipa itu, supaya oksigen bisa ngalir lancar ke otak dan mata. Hasilnya, fokus meningkat, mata nggak gampang lelah, tidur pun lebih nyenyak. Tapi jangan tiap hari juga, karena seledri bisa nurunin tekanan darah terlalu rendah kalau diminum berlebihan. 2-3 kali seminggu cukup. Dan tolong ya, jangan dicampur garam, atau gula, itu malah ngerusak manfaatnya. Biar rasa agak hambar dikit, tapi efeknya nyata. Kepala enteng, pikiran kling, mata nggak buram, dan tensi lebih stabil tanpa obat kimia. Jus kelima ini warnanya cantik, tapi manfaatnya lebih gila lagi. Campuran beet dan lemon. Beet itu rajanya pembawa oksigen, bikin aliran darah ke otak lancar kayak jalan tol baru di aspal. Lemon bantu bersihin racun dari darah, dan memperkuat dinding pembuluh darah, biar nggak gampang bocor atau kaku. Banyak lansia yang ngeluh gampang lelah, kepala sering berat, dan mata cepat lelah. Padahal cuma baca koran itu tanda darah kotor dan otak kekurangan oksigen. Nah, jus ini bantu segarkan kembali sistem itu dari dalam. Tapi hati-hati, jangan minum berlebihan. Karena asam dari lemon bisa ganggu lambung kalau perut kosong. Cukup setengah gelas sebelum makan siang. Efeknya udah terasa. Kepala ringan, pandangan jernih, dan ingatan terasa lebih nyetrum. Jangan heran kalau setelah seminggu rutin minum ini, Anda ngerasa otak kayak disetrum, energi baru lebih fokus, lebih sigap, dan gak gampang lemot kayak laptop penuh file sampah.
masuk ke jus ke-6 pepaya dan madu. Ini kombinasi klasik tapi efeknya luar biasa buat lansia. Pepaya penuh enzim alami yang bantu pencernaan dan serapan nutrisi ke otak. Sedangkan madu itu bahan bakar murni untuk sel otak supaya tetap aktif dan gak cepat mati. Banyak yang mikir pikun datang karena umur, padahal seringnya karena otak kekurangan energi sehat. Nah, jus pepaya madu ini kayak isi ulang baterai otak setiap pagi. Efeknya lembut tapi terasa. Tidur lebih nyenyak. Bangun lebih segar. Ingatan mulai nyangkut lagi. Tapi jangan salah kaprah. Bukan berarti boleh tuang madu 1 botol. Cukup 1 sendok teh aja per gelas. Biar manisnya pas dan gula darah tetap aman. Minum rutin habis sarapan atau sore hari, dan rasakan bedanya dalam seminggu. Tubuh terasa ringan, perut enak, otak nggak ngadat. Nggak perlu vitamin mahal, cukup pepaya matang dan madu asli, otak lansia bisa kembali hidup kayak mesin yang baru ganti oli. Nah, ini dia jus, pamungkasnya blueberry dicampur yogurt plain. Jangan salah, ini bukan jus gaya luar negeri doang, tapi benar-benar rahasia memori tidur yang bikin otak lansia kerja sambil istirahat. Blueberry penuh antosianin, zat yang bisa perbaiki sel otak rusak, sedangkan yogurt kasih probiotik buat usus. Ingat, usus dan otak itu saling nyambung kalau pencernaan sehat. Sinyal ke otak juga lancar. Banyak lansia yang rutin minum ini malam hari bilang, tidurnya lebih dalam, bangun lebih segar, dan daya ingatnya pelen-pelen balik lagi. Tapi jangan asal beli yogurt manis di minimarket, itu cuma gula cair. Pilih yogurt plain tanpa tambahan rasa, campur dengan segenggam blueberry segar atau beku, lalu blend. Minum setengah jam sebelum tidur, dan biarkan tubuh kerja diam-diam memperbaiki saraf otak sepanjang malam. Tapi catat, jangan kebanyakan juga, karena yogurt berlebih bisa ganggu asam lambung. Sedikit tapi rutin, itu kuncinya. Jadi, 7 jus tadi bukan sekadar minuman sehat, tapi sistem perbaikan total buat tubuh lansia dari dalam. Wortel jeruk tajamkan mata, alpakot pisyong kuatkan memori, bayam apel bersihkan darah, tomat salidre lancarkan aliran ke otak, bit lemon segarkan energi, pepaya madu hidupkan sel otak, dan blueberry yogurt aktifkan memori saat tidur. Bayangkan, kalau semua itu digabung dalam rutinitas seminggu tiap hari, tubuh kayak dari start pelan-pelan. Mata terang, kepala enteng, tidur nyenyak, dan pagi bangun tanpa pusing. Tapi ingat, bukan berarti harus minum semuanya sekaligus kayak maraton jus ya. Pilih 3 atau 4 yang paling cocok, ganti-ganti tiap hari, biar nggak bosen. Yang penting, konsisten, bukan kalap. Banyak lansia gagal bukan karena nggak tahu caranya, tapi karena nyerah di tengah jalan. Jadi, kalau mau hasil nyata, jangan cuma niat di mulut, buktikan di dapur. Karena 7 jus ini bisa jadi batas antara hidup sehat dan hidup pasrah. Sekarang biar saya jelaskan sedikit secara medis, tapi santai. Tubuh kita itu kayak mesin mobil, kalau oli kotor dan selangnya mampet, performa langsung drop. Nah, di tubuh lansia, selangnya itu pembuluh darah, dan olinya adalah darah yang bawa oksigen serta nutrisi ke otak dan mata. Kalau tiap hari isi tubuh dengan makanan berminyak, gula tinggi, atau obat kimia, ya jangan heran kalau mesin cepat rusak. Jus-jus alami yang tadi saya sebut itu ibarat servis total, membersihkan darah, melancarkan oksigen, dan memberi bahan mentah bagi sel-sel otak serta retina buat regenerasi. Vitamin C, E, lutein, omega 3, dan antioksidan dari buah dan sayur bekerja kayak tim montir kecil yang memperbaiki sambungan saraf rusak tanpa efek samping. Itulah kenapa banyak lansia yang rutin konsumsi jus alami mulai merasa lebih segar, fokus, dan penglihatan membaik. Bukan sulap, tapi logika tubuh yang kembali normal setelah dikasih bahan bakar yang benar. Sekarang denger ya Bapak Ibu, mau secanggih apapun jusnya, kalau tiap hari masih ngopi manis 3 kali, makan gorengan, terus tidur habis nonton TV, sampai jam 11 malamnya percuma. Otak dan mata nggak bakal sempat pulih. Jadi, mulai dari hal sederhana. Hindari gula berlebih, kurangi garam,
Dan jangan konsumsi obat tanpa resep dokter. Kalau bisa, ganti camilan malam dengan buah segar, bukan keripik asin. Tidur juga jangan miring terus di satu sisi, karena aliran darah ke otak bisa tertekan. Gunakan bantal yang agak tinggi biar sirkulasi lancar, dan hindari main ponsel di kamar gelap. Kalau mau tambah bonus, minum air putih hangat sebelum tidur, biar tubuh tetap terhidrasi. Solusi alami itu nggak rumit, tapi butuh disiplin. Bukan soal kuat atau lemah, tapi soal mau atau malas. Lansia yang mau ubah rutinitas kecil setiap hari, bakal panen hasil besar, tanpa harus antri obat di rumah sakit. Udah cukup deh. Alasan ya, namanya juga udah tua. Justru karena tua, harus makin pintar jaga diri. Jangan pasrah kayak daun kering nunggu jatuh. Badan ini bukan mesin sewaan. Ini tubuh sendiri. Dan tanggung jawabnya juga di tangan sendiri. Mau hidup nyaman, nggak ngilu-ngilu tiap pagi, ya rawat. Jangan tunggu anak suruh baru jalan pagi. Jangan tunggu dokter marah, baru stop makanan asin. Tubuh itu nurut, asal kamu konsisten. Tapi kalau kamu cuek, ya jangan salahin sepo-seopa kalau penyakit numpuk. Nggak ada istilah terlambat berubah. Yang ada cuma terlalu malas mulai. Sekarang pilihan cuma dua. Mau hidup sehat dan mandiri, atau hidup tergantung obat dan belas kasihan orang. Kalau masih bisa baca ini, berarti masih punya kesempatan buat berubah. Jadi ayo, jangan cuma niat buktikan mulai hari ini, bukan nanti, bukan besok. Sekarang waktunya jujur sama diri sendiri. Kamu mau sehat sungguhan, atau cuma suka ngomong doang? Karena banyak yang bilang, saya udah berusaha. Padahal, baru 3 hari berhenti gorengan, terus balik lagi. Disiplin itu bukan soal kuat, tapi soal niat yang nggak gampang digoyang. Coba uji diri seminggu aja. Stop gula, tidur cukup, jalan pagi, 15 menit tiap hari. Kalau setelah seminggu badan berasa enteng dan pikiran lebih segar, berarti kamu bisa. Cuma selama ini, malas aja. Jangan nyalahin umur. Karena banyak lansia yang masih kuat naik tangga, masih tanam sayur di kebun, bahkan masih kerja. Bedanya, mereka nggak manja. Jadi kalau masih suka cari alasan capek, nggak sempat, nggak ada waktu, ya berarti kamu belum siap sehat. Tantangan ini sederhana, tapi efeknya luar biasa. Asal kamu berani lawan diri sendiri, bukan cuma penyakitnya. Kadang yang bikin penyakit betah itu bukan makanan, tapi kepala batu. Udah dikasih tahu dokter, disuruh kurangi garam, malah bilang udah biasa dari muda. Nggak apa-apa. Lah, itu dia masalahnya. Tubuh kamu bukan yang dulu lagi. Sistemnya udah aus. Tapi sikapnya masih kayak anak muda sok kebal. Dengar ya, sakit itu guru paling jujur. Dia muncul buat ngingetin, bukan buat disumpahi. Tapi kalau tiap kali sakit kamu malah ngedumel dan nyalahin usia, ya kapan sadar? Banyak orang baru insyaf setelah opname, baru ngerti pentingnya istirahat. Pas napas udah pakai selang oksigen. Ngapain nunggu segitunya? Belajar sekarang saat masih bisa ngelangkah tanpa bantuan. Gak usah gengsi dengerin saran anak muda, mereka belum tentu salah. Justru yang keras kepala itu yang paling cepat tumbang. Jadi sebelum tubuh makin rewel, turunkan ego dulu, baru nanti kesehatan nyusul balik pelan-pelan. Jangan remehkan hal kecil yang kamu lakukan tiap hari. Justru di situ racunnya sembunyi. Misalnya, duduk kelamaan nonton TV, ngemil terus tanpa lapar, minum obat nyeri tanpa resep, atau malas ganti posisi tidur. Kelihatannya sepele, tapi efeknya kayak air netes di batu. Lama-lama jebol juga. Tubuh itu bukan robot. Butuh jeda, butuh gerak, butuh kasih sayang lewat kebiasaan baik. Tapi banyak orang malah nyiksa diri pelen-pelen dengan dalih, udah kebiasaan. Lah, kebiasaan yang salah, ya harus dibenerin, bukan dilestarikan. Mau sehat, tapi tiap hari nyeduh kopi kental manis 3 kali. Ya, lucu. Mau lutut nggak nyeri, tapi males gerak. Ya mimpi. Perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dikoreksi. Jadi mulai sekarang, sadarilah, yang bunuh kamu bukan penyakit, tapi rutinitas bodoh yang kamu bale-belein tiap hari. Udah waktunya berhenti jadi korban kebiasaan sendiri. Banyak orang bilang, saya udah nggak bisa berubah, udah tua. Nah,
Itu omongan paling mematikan. Justru karena tua, kamu harus makin sadar, bukan makin pasrah. Hidup ini bukan cuma soal umur panjang, tapi soal kualitas tiap harinya. Mau hidup, tapi cuma duduk bengong sambil nunggu anak bawain makan. Apa gunanya? Kamu masih punya kendali penuh atas tubuhmu. Cuma sering diserahkan ke rasa malas. Lihat aja, tiap hari yang kamu ulang itu jadi nasibmu. Kalau tiap pagi yang kamu buka kopi manis dan gorengan, ya jangan kaget kalau besok yang buka kamu malah suster di IGD. Kendalikan ulang hidupmu, mulai dari hal simpel, gerak, minum air putih, tidur cukup, makan secukupnya. Jangan tunggu dokter ngomel baru sadar. Kamu yang harus pegang setir, bukan kebiasaanmu yang nyetir kamu ke jurang penyakit. Sekarang gini aja, udah berapa kali kamu bilang, besok mulai hidup sehat? 5 kali, 10 kali, atau udah kayak kaset rusak tiap minggu diulang, tapi nggak pernah jalan. Mau sehat itu nggak butuh omongan panjang, cuma butuh bukti. 1 langkah kecil aja udah lebih berarti daripada 1000 rencana yang nggak pernah dikerjain. Banyak orang sibuk cari suplemen, obat ajaib, resep rahasia, padahal yang dibutuhin cuma niat dan konsistensi. Tubuhmu itu pinter. Kalau kamu rawat, dia nurut. Tapi, kalau kamu terus bohongin diri sendiri, ya siap-siap dihukum sama sakit. Jadi, mulai sekarang, stop ngomong nanti, karena nanti, itu nggak pernah datang kalau kamu nggak gerak hari ini. Buktikan dari hal remeh. Minum air putih cukup, jalan kaki, jaga makan. Sesimpel itu. Mau bukti nyata? Lihat cermin sebulan lagi. Dan tanya, saya udah berubah atau masih ngeles? Kalau jawabannya masih alasan, ya berarti kamu belum serius pengen sehat.